Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Alifetentias dari Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan analisis artikel nasional dan internasional untuk mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi 116. Langsung saja kita analisis. Yang pertama, kita akan masuk ke tujuan dari analisis konsep materi ini. Yang pertama, untuk menganalisis tentang pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, untuk menelaah hasil penelitian pada topik pengembangan media pembelajaran ensiklopedia. Dan yang ketiga, untuk membandingkan hasil penelitian terkait dengan pengembangan media pembelajaran ensiklopedia. Berikut merupakan sumber artikel yang saya gunakan, ada dari artikel internasional dan nasional dengan sumbernya tertera. Selanjutnya kita masuk ke fakta-fakta penting yang telah saya rangkum dari kedua artikel nasional dan internasional ini. Yang pertama kita akan membahas tentang proses keterampilan sains. Dalam peningkatan mutu pendidikan ini merupakan proses yang berkelanjutan dari sekolah hingga perguruan tinggi dengan cara melatih keterampilan siswa dan proses keterampilan sains. Nah, pada keterampilan proses sains ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk proses keterampilan sains dasar yang meliputi pengamatan, pengukuran, klasifikasi, penarikan kesimpulan, prediksi, dan komunikasi. Dan yang kedua, itu merupakan proses keterampilan sains yang merupakan gabungan dari dua atau lebih proses sains dasar. Lalu pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis ilmiah ini untuk memperoleh kembali pengetahuan ilmiah yang sistematis yang berakar pada metode ilmiah. Selanjutnya, literasi dan penalaran ilmiah siswa. Pada beberapa siswa ini masih kurang menjadi siswa yang aktif dan mandiri karena kurang menyadari keterampilan dasar. Karena penalaran ilmiah siswa ini juga masih rendah dan keterampilan penalaran ini mengacu pada kemampuan untuk menganalisis, mengungkapkan pendapat, dan menarik kesimpulan yang berdasarkan pemahaman. Lalu adapun pengambilan keputusan ini juga berdasarkan pada bukti yang relevan. Pada keterampilan ini juga dapat dipelajari dan diperoleh siswa untuk mendukung pembelajaran sains dan tidak hanya untuk mempelajari fakta, konsep, hukum, ataupun teori, tetapi juga mempelajari bagaimana produk sains ini tercipta. Selanjutnya ada ensiklopedia sendiri ini menggunakan pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber belajar, dapat memfasilitasi siswa dalam berpikir ilmiah. Lalu adapun kelebihan dari ensiklopedia ini dapat memberikan penjelasan yang lebih baik, membantu menjelaskan dengan dilengkapi informasi ilmiah dan didukung oleh foto-foto asli. Hal ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata untuk menunjukkan objek yang sebenarnya. Suasana belajar juga dapat lebih hidup dan lebih akurat dibandingkan dengan hanya kata-kata, sehingga dapat merangsang kemampuan peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke analisis artikel internasional yang ditulis oleh Hernawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul The Effectiveness of Scientific Approach Using Encyclopedia as Learning Materials in Improving Student Science Process Skill in Science yang diterbitkan pada jurnal Pendidikan IPA Indonesia pada halaman dan doi yang tertera. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan keefektifan pendekatan saintifik berbasis ensiklopedia terhadap keterampilan sains siswa. Lalu adapun tujuan lainnya ini untuk memberikan pengetahuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan penguasaan keterampilan, serta memperkaya pemahaman siswa dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Lalu adapun metode penelitian dari artikel internasional ini, jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan waktu yang digunakan ini selama 1 semester dan sampel ini berupa calon guru pada program studi biologi yang berjumlah 105 orang.
Nah, 105 orang ini dibagi menjadi 5 kelas dengan respondennya ini sebanyak 30 orang yang diambil secara acak. Lalu adapun desain penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen, grup kontrol, dan post-test. Untuk instrumen penelitian ini, tes ini dilakukan sebanyak 20 butir soal, dan tes ini berupa esai, dengan indikator ini berupa 2 pertanyaan untuk setiap keterampilannya. Lalu datanya ini diuji dengan menggunakan ANOVA dengan taraf signifikasinya ini 5%, dan data yang diperoleh akan terlebih dahulu diuji dengan uji normalitas, prasyarat, dan homogenitas. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Di sini terdapat tabel 1, yaitu hasil analisis kovariat terhadap perbedaan pengaruh pendekatan pembelajaran terhadap proses keterampilan sains dasar. Menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendekatan saintifik terhadap proses keterampilan sains dasar. Lalu pada tabel 2 ini, untuk menguji pengaruh pendekatan saintifik terhadap proses keterampilan sains terpadu di kalangan mahasiswa biologi. Hasilnya ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan untuk pendekatan pembelajaran terhadap proses keterampilan sains terpadu. Pada tabel 3 ini merupakan hasil analisis aktivitas siswa yang berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang memberikan hasil yang relatif baik. Karena pada beberapa kegiatan ini seperti mengamati, menalar, dan mengkomunikasi juga perlu penekanan yang rinci untuk nilai rata-rata ini yang kurang dari 80. Serta pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini dapat meningkatkan kemampuan secara kooperatif dan kolaboratif melalui kegiatan pembelajaran dalam observasi. Lalu juga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan teori behavioral. Lalu dengan penekanan dan penyajian stimulus dan penguatan respon, pembiasaan penguatan untuk semua kegiatan pembelajaran. Sedangkan masih perlu diperkuat untuk teori Ausubel melalui berbagai kemampuan keterampilan intelektual. Lalu di sini terdapat grafik untuk analisis dari siswa tentang aktivitas eksperimen. Nah, pada pembelajaran di kelas eksperimen ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah pendekatan saintifik ini dengan memasukkan 7 mata pelajaran yang dipelajari siswa selama penelitian. Untuk pembelajaran aktif ini melibatkan siswa juga sangat diperlukan karena pembelajaran yang melibatkan variasi diskusi kelompok akan meningkatkan keterampilan interpersonal siswa. Lalu adapun terdapat hubungan yang kuat antara keterampilan IPA siswa dengan proses keterampilan sains, karena proses keterampilan sains dasar ini dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan mendukung keterampilan berpikir intelektual, memeriksa, dan memecahkan masalah. Lalu, adapun untuk mengukur keterampilan ini dibutuhkan pengetahuan dengan menggunakan peralatan yang benar, dengan memilih berbagai objek ini berdasarkan sifat-sifat tertentu dan berkaitan dengan membuat pernyataan dan mengacu pada pengembangan kesimpulan. Dan pada proses keterampilan sains ini dapat ditingkatkan dengan modul sebagai bahan ajar. Nah, modul ini dengan menggunakan ensiklopedia. Lalu adapun kesimpulan dari artikel internasional ini, yang pertama terbukti efektif dengan pendekatan saintifik dalam meningkatkan proses keterampilan sains dasar dan terpadu. Yang kedua, pendekatan saintifik ini juga terbukti berpengaruh cara analisis statistik terhadap proses keterampilan sains dasar dan terpadu. Dan yang ketiga ini mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan akademik siswa dan memberi berbagai keterampilan melalui pendekatan saintifik karena melalui sintaks pembelajaran yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke analisis artikel nasional yang ditulis oleh Kundaryati dan Rohman pada tahun 2020 dengan judul artikel ini Developing Local-Based Invertebrates e-Encyclopedia to Improve Scientific Reasoning Skill. Ini diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia atau JPBI dengan halaman dan doi yang tertera.
Lalu adapun tujuan dari penelitian artikel nasional ini untuk mengembangkan ensiklopedia invertebratas sebagai sumber belajar dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang memberikan kontribusi bagi pengembangan media pembelajaran. Karena ensiklopedia yang dikembangkan ini untuk mengukur kemudahan dan manfaatnya bagi siswa serta dapat mendukung pembelajaran dalam meningkatkan penalaran ilmiah siswa. Lalu, adapun metode penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi dan pengembangan media yang dilakukan pada bulan Juli hingga Desember 2019. Untuk pengembangan produk ini dilakukan penilaian atau analisis, desain, perkembangan, penerapan, dan evaluasi. Dan subjek penelitian ini berupa dosen mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang pada tahun 2018, dan jenis datanya ini diambil dari kualitatif dan kuantitatif. Dan penilaian ini dengan menggunakan skala penilaian dan skor penalaran ilmiah siswa, dan instrumen ini menggunakan instrumen validitas, kepraktisan, dan keefektifan, dan dianalisis secara deskriptif. Lalu pada tabel 3 ini merupakan tabel dalam pengembangan ensiklopedia menggunakan spesies Coelenterata dan Mollusca yang ditemukan. Terdapat spesiesnya bermacam-macam, dapat dilihat pada tabel. Adapun pada tabel 4 ini menunjukkan hasil validasi ahli materi yang tergolong sangat valid, karena ditunjukkan dengan kelayakan dan keterbacaan produk ini yang menunjukkan masing-masingnya ini senilai 84,72% dan 87,41%. Dan pada tabel 5 ini merupakan hasil validasi ahli media dan ahli teknis yang menunjukkan bahwa ensiklopedia ini sangat valid dengan validitasnya ini sebesar 98,10%. Dan untuk aspek kebahasaan dan kegrafikan ini menunjukkan persentase 100% dengan kategori yang sangat valid. Lalu kita masuk ke tabel 6. Ini untuk menguji kepraktisan produk, menunjukkan hasil ensiklopedia ini layak digunakan sebagai media pembelajaran karena tergolong sangat praktis dalam aspek keterbacaan dan manfaatnya ini dengan presentasinya ini sebesar 87,65% dan 85,66%. Adapun grafik dari pretest dan posttest dengan rumusnya ini menggunakan endgain untuk mengukur keefektifan produk dan peningkatan kemampuan penalaran ilmiah siswa. Menurut grafiknya ini, pengembangan ensiklopedia ini untuk melatih siswa mengembangkan kemampuan logikanya. Ensiklopedia ini juga dapat efektif meningkatkan penalaran ilmiah siswa seperti kemampuan dalam menyampaikan pendapat. Siswa juga dapat mengidentifikasi topik yang mendasar. Materi yang diambil ini juga mendorong siswa untuk berpikir logis, mengamati dengan pendekatan saintifik dalam ciri-ciri morfologi dan anatomi hewan. Lalu adapun rancangan ensiklopedia ini terdapat 6 ilmiah, deskripsi morfologi, persebaran, status konservasi dengan gambar dan foto asli yang disertakan. Lalu ensiklopedia ini juga memiliki kelebihan seperti dapat digunakan secara fleksibel melalui smartphone karena siswa ini dapat belajar di dalam maupun di luar kelas. Lalu adapun kesimpulan dari artikel nasional ini, berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bisa diambil kesimpulan bahwa pengembangan ensiklopedia ini sangat valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan penalaran ilmiah siswa. Karena itu dengan ditunjukkan hasil perhitungan endgain ini yang tergolong efektif. Lalu adapun pertanyaan yang muncul dari setelah kita analisis artikel nasional dan internasional, yang pertama ini, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi siswa, dan yang kedua, bagaimana hubungan literasi siswa dengan penalaran ilmiah siswa. Lalu adapun konsep dan tanggapan, untuk konsep utama ini, ensiklopedia ini dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dan dapat menjelaskan dengan dilengkapi informasi ilmiah dan didukung oleh foto-foto asli. Hal ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata
Untuk menunjukkan objek yang sebenarnya, suasana belajar juga dapat lebih hidup dan lebih akurat dibandingkan dengan hanya kata-kata, sehingga dapat merangsang kemampuan peserta didik. Lalu ada pun kelebihan dari artikel internasional ini. Artikelnya ini, analisis datanya ini dijelaskan secara lengkap disertai dengan tabel, sedangkan untuk artikel nasional ini pembahasannya ini lebih mudah dimengerti dan topiknya ini lebih ringkas. Adapun kelemahan dari kedua artikel ini, untuk artikel internasional kurang dibahas mengenai validasi ensiklopedianya karena lebih berfokus ke proses keterampilan sainsnya. Lalu untuk artikel nasional ini, pembahasan mengenai penalaran ilmiahnya juga kurang dijelaskan, hanya terdapat garis besarnya saja. Adapun glosarium dan refleksi atau kendala dan solusinya, untuk refleksinya ini, artikel penelitian yang relevan ini sulit ditemukan karena didominasi oleh jurnal tidak berindeks SINTA dan Scopus, karena terkadang jurnal yang bagus ini tidak berindeks. Lalu adapun solusi untuk kendala ini ditemukan. Yang pertama, mempersiapkan lebih banyak referensi untuk menemukan artikel penelitian dan lebih giat mencari jurnal yang berindeks. Ya, sekian presentasi analisis artikel nasional dan internasional yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.